Saya tidak pungkirin bahwa imbalan dosen saat ini sedikit sekali klinikus plus akademikus. Sedikit sekali. Marah saya? Ya, saya marah. Karena pendidikan bukan menjadikan Anda sekedar terampil, sekedar pinter. Ada kritik yang membangun, tapi nyinyiran juga ada. Saya tidak pungkirin bahwa imbalan dosen saat ini layak. Dulu gaji pegawai negeri saya lebih besar daripada swasta Maranatha yang kasih. Tapi akhirnya swasta nggak mungkin dia bisa maju tanpa memberi imbalan yang layak. Jadi sekarang lebih tinggi. Gaji di swasta lebih tinggi daripada gaji di pegawai negeri. Jadi saya terima gaji pegawai negeri, tapi swasta lebih tinggi. Saya hanya terima kelebihannya itu, bukan saya terima double, gitu. Tapi kita harus hargai. Dan juga setiap kegiatan Anda lihat, ada kegiatan skill lab, ada kegiatan tutorial, kuliah. Itu semua dibayar tambahan per jam. Baik. Hanya kuliah aja memang kecil. Tapi kalau skill lab besar. Oke. Hanya kalau skill lab cukup besar versi saya. Tapi sebagai seorang klinikus mungkin lebih besar praktek sore. Mungkin. Ya. Tapi saya anggap pekerjaan saya sebagai dosen hobi kok. Ketemu anak-anak, mahasiswa, ketemu koleha, daripada saya sepanjang hari di dalam klinik. Tapi saya akui setelah saya menjalani, dan saya pernah coba di klinik, bukannya saya nggak pernah. Saya juga pernah klinik Rumah Sakit Raja Wali 2 tahun mungkin. Sebelum saya 100% menjadi dosen. Tapi persyaratannya bahwa dosen itu minimal S2 dan spesialis. Anda tahu, spesialis ada bidang kering, ada bidang basah. Kedokteran umum lah, oke? Spesialis bedah, spesialis penyakit dalam, spesialis anak, obgyn, kulit. Itu the big five. Masuk aja Anda mesti ngantri sekian tahun. Gigi sama. Ya, yang basah ya konservasi, bedah mulut. Yang kering Anda tahu sendiri, ada juga. Jadi nggak gampang cari mereka yang lebih jadi klinikus. Sedikit sekali klinikus plus akademikus. Sedikit sekali. Tapi kalau S2, S3, ya mereka 100% akademi. Dan persyaratan dari yayasan dan kebanyakan juga seluruh institusi minimal S2. Tapi S1 juga diterima, dibiayain untuk S2, tapi tidak spesialis. Jadi memang kalau saya bilang cari spesialis yang laris manis gitu sulit. Ya kecuali mereka memang punya hobi yang memang senang share ilmu, itu beda. Seni mendidik ya. Iya betul. Tapi sedikit sekali. Tapi kalau master, doktor, ya memang bidang dia pendidikan, penelitian pendidikan. Karena pengalaman saya 100% di fakultas universitas swasta. Beda dengan negeri. Negeri
mereka dibayar seperti saya pada waktu kuliah S1 saya di Unpad. Ya. Kecil kan? Uang kuliah saya kecil sekali. Karena saya dibayar dengan subsidi dari uang rakyat. Dari pajak yang rakyat bayar. Jadi saya tahu diri. Ya. Tapi kalau di swasta, biayanya itu bisa 10 kali lipat dari negeri. Anda bisa bayangkan, mereka dari kalangan menengah ke atas. Pendidikan bukan cuma asah. Anda menjadi pintar, mengasah otak. Tapi juga asuh dan asih. Mengasuh dengan kasih sayang. Nah, kalau di negeri, rasanya mahasiswa itu, wah luar biasa. Hormatnya ke dosen. Oke? Karena tahu dosen pegawai negeri gajinya rendah, ya, dan mau share ilmu ke mereka, mendidik mereka dengan biaya murah. Beda dengan menengah ke atas, bayar mahal ke swasta. Jadi mereka merasa mereka harus comfortable super. Semuanya serba super. Kalau Anda lihat praktikum, ya, skillab, ngecor, gips, ngukir lilin, sampahnya banyak, kececer. Ya, pakai alas, oke? Saya bilang, itu adalah tugas Anda membersihkan. Yang di atas meja dan yang di kaki Anda. Yeah. Anda yang membersihkan. Saya siapkan sapu warna-warni, ya, supaya mereka bersihkan. Tapi nanti kalau udah terkumpul besar, itu kerjanya cleaning service. Buang ke tempat sampah. Mereka cukup bersihin tempat mereka kerja. Yeah. Anda tahu jawabannya apa? Kita sudah bayar mahal, bukan jadi pembantu. Marah saya? Ya, saya marah. Karena pendidikan bukan menjadikan Anda sekedar terampil, sekedar pinter. Anda tahu kalau kita makan di rumah makan, kalau bisa semua piring kita beresin, kita taruh di tengah, supaya pelayan bisa ambil dengan cepat. Karena 5 menit buat mereka berarti. Sama di dunia pendidikan. Tempat sampah ada di sana, besar. Mereka duduk di bawah makan nasi padang. Oke? Dengan botol aqua. Ya, kuliah dimulai, lari, ditinggal. Gampang kok. Saya pakai iPad saya foto. Jebret, saya masuk ke ruangan, saya tunjukkan. Siapa yang meninggalkan sampah? Lari. Para orang tua yang punya profesi dokter gigi. Satu kebanggaan buat kami, mereka mempercayakan pendidikan putra-putrinya. Nyaris 10% mahasiswa kami, putra-putrinya dokter gigi. Ya, kadang kakaknya masuk, tahun berikutnya adiknya. Berarti puas dong. Oke? Itu satu. Tapi ada kritik yang membangun, tapi nyinyiran juga ada. Jadi itu suka dukanya. Ya, dan dimanapun juga, walaupun saya sebagai dekan, saya tetap employee. Jadi saya juga punya atasan. Jadi sama. Saya juga punya koleha, punya anak buah. Dalam dunia pekerjaan apapun, mau bisnis, mau pendidikan, yang namanya intrik-intrik, nyinyir-nyinyir, fitnah, semua ada. Tapi no problem. Buat saya yang penting saya happy. Kalau ditimbang, menduduki jabatan, ya jebakan buat saya. Tapi sebagai dosen, no. Hobi. Loh, semester 1 itu apa? Baru belajar anatomi gigi.
ujian, ini otot apa? Ya sambil bingung, ini otot apa cecak? Ada satu mahasiswa saya yang sekarang jadi dosen. Marah saya. Hilang saya nggak peduli. Kamu kan bisa rantai itu.